Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini aku bakal share salah satu resep bombolini versi mini dengan isian selai, dan ini cara bikinnya gampang banget dengan hasil yang sangat lembut, empuk, dan sangat enak. Nah, resep ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau buat cemilan bersama keluarga di rumah. Mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke bahannya. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ada 1 sendok teh ragi instan, pastikan raginya masih aktif. Ada 1 sendok teh bread improver, bisa dikurangin ya. Selanjutnya aku juga tambahkan dengan susu bubuk sebanyak 2 sendok makan dan ada air es sebanyak 18 sendok makan. Nah, jika ditimbang air esnya ini sekitar 120 ml. Nah, setelah semua bahannya masuk, langsung aja dimixer dengan kecepatan yang rendah sampai semua bahan ini menggumpal atau tercampur menjadi satu. Nah, setelah menggumpal seperti ini, langsung aja ditambahkan dengan bahan yang terakhir, yaitu margarin sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah itu, bisa dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai teksturnya berubah menjadi kalis elastis. Untuk mendapatkan tekstur yang kalis elastis, aku di sini membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 menit menggunakan mixer Philips. Jika kalian menggunakan mixer selain Philips, bisa jadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Jadi bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 10-12 menit atau sampai kira-kira adonannya ini benar-benar sudah lemes dan juga kalis elastis, bisa langsung kita matikan mixernya. Kemudian kita bisa cek, ambil sedikit adonan lalu direntangkan. Jika adonan ini membentuk lapisan yang tipis dan tanpa sobek ketika direntangkan, berarti adonannya sudah bagus. Selanjutnya adonan ini bakal aku bulatkan terlebih dahulu, lalu aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini versinya versi mini, jadi aku bagi kecil-kecil ya. Jika ditimbang, satu adonan ini seberat 25 gram. Setelah semuanya ditimbang, hasilnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih berhasil mendapatkan dog sebanyak 18 pieces. Dan ini langsung aku rounding atau aku bulatkan. Caranya gampang banget. Yang penting permukaannya benar-benar halus dan mulus, dan juga untuk bawahnya direkatkan ya, biar udaranya atau gasnya itu tidak keluar. Nah, lakukan semuanya hingga selesai. Untuk teknik ngerondingnya atau ngebuletinnya itu nggak apa-apa, terserah kalian menggunakan teknik yang mana, yang penting hasilnya sama. Nah, setelah itu kita bisa tutup dengan menggunakan plastik ataupun serbet bersih. Kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit adonannya sudah rileks, langsung aja kita tutupin selebihnya dan kita ambil satu persatu. Kemudian bisa kita balurin dengan tepung terigu seperti ini biar tidak menempel, lalu kita pipihkan. Nah, caranya seperti ini ya. Jika sudah, kita simpan, lalu kita lanjut ke semua adonan. Lakukan sampai selesai. Jika semuanya sudah selesai seperti ini, langsung aja kita rounding untuk yang kedua kalinya. Jangan lupa ditutup dengan kain yang bersih ataupun plastik. Dan ini di rounding selama kurang lebih 1 jam, atau bisa disesuaikan dengan suhu dan cuaca di daerah masing-masing. Karena di sini suhunya agak mendung, jadi aku butuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah kurang lebih 1,5 jam, adonannya sudah mulai mengembang seperti ini. Mengembangnya sudah 2 kali lipat. Dan kita cek kalau memang benar-benar adonannya itu sudah ringan, jadi udah pantas untuk digoreng ya. Jangan terlalu overproofing. Nah, selanjutnya ini aku sudah siapkan minyak. Aku persiapkan minyaknya itu udah panas ya.
tapi gunakan api yang paling kecil. Selanjutnya masukkan satu persatu untuk adonannya. Ini benar-benar aku gunakan api kecil serta minyaknya itu tidak terlalu panas, tapi memang sudah panas gitu ya. Kalau terlalu panas atau panasnya itu full, nanti hasilnya bakal langsung gosong tapi dalamnya itu nggak mateng atau juga bisa beruntusan. Nah, setelah bawahnya itu sudah kuning keemasan, tinggal kita balik satu persatu seperti ini. Teknik untuk menggoreng donat atau bombol ini harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama harus menggunakan api yang sangat kecil. Yang kedua itu untuk menggorengnya atau membaliknya cukup satu kali balik aja. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak atau lebih dari satu kali balik bisa berakibat minyak yang ada di wajan ini masuk ke dalam rotinya atau donatnya gitu ya. Jadi nanti hasilnya donatnya itu mengembang atau terpenuhi dengan minyak. Nah, jika sudah matang kedua sisi langsung ada diambil satu persatu dan tiriskan. Setelah semuanya selesai digoreng, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebagian dari yang aku goreng, yang lain masih ada di tempat yang tidak terekspos ya. Nah, hasilnya seperti ini, weteringnya benar-benar bagus banget. Hasilnya besar meskipun ini dok kurang lebih 25 gram, tapi hasilnya sudah lumayan banget. Jadi kalau kalian kepingin jualnya 1000, bisa kalian kecilin dengan dok kurang lebih 18 atau sampai 20 gram aja ya. Kalau ini masih pantas dijual dengan harga 2000-an. Selanjutnya ini aku sudah siapkan untuk gula halus atau gula dingin. Kalian bisa menggunakan gula halus atau gula dingin ya. Tapi aku lebih menyarankan kalian gunakan gula dingin karena rasanya lebih enak dan tidak enak. Nah, setelah itu aku ambil satu persatu, kemudian aku gulingkan secara merata seperti ini. Jika sudah, aku sudah taruh di dalam box donat ya. Ini box donat yang dulu aku pernah jualan, masih banyak banget. Jadi aku gunakan di sini. Kemudian akan aku bolongin untuk bobolinya satu persatu, bomboloninya maksudnya. Dan ini dibolonginnya terserah ya, mau besar mau kecil enggak masalah. Kemudian aku tambahkan atau aku isikan dengan selai blueberry. Untuk selainya kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing atau bisa di mix ya. Karena kan kalau dijual biasanya banyak banget peminat selai-selai yang lain. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini. Jadi bentuknya itu sangat empuk banget. Ini sangat lembut ya teman-teman. Dan harum dari susunya itu kerasa. Dan ini jika di remes-remes bisa kembali ke bentuk semula. Pokoknya empuk banget. Coba kita lihat dalamnya ya. Nah, untuk dalamnya hasilnya seperti ini. Rasanya enak, legit, empuk. Cobain di rumah ya. Kalau mau dibuat jualan juga monggo. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video aku hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.